Oke, halo selamat malam. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang materi identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut ya. Nah, oke, jadi kita langsung saja mulai materi ini. Dimulai dengan identitas kosinus penjumlahan selisih dua sudut. Nah, jadi kita mulai dengan identitas kosinus dulu ya. Nah, di sini, sebagai pengantar ya, eee, saya tidak akan menjelaskan penurunan ataupun pembuktian dari mana sih datangnya. Nah, ini nih, ya. Nah, jadi saya nggak akan menjelaskannya, cos A plus B itu dapatnya dari mana, cos A min B itu dapatnya dari mana, kok bisa seperti ini. Itu untuk menghemat durasi waktu biar nggak terlalu panjang ya. Di lain kesempatan saya akan buatkan video khusus tentang penurunannya atau pembuktiannya ya, lengkap, cos, sin, dan tangen. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini cos A plus B itu dapat dijabarkan menjadi cos A cos B min sin A sin B. Sementara cos A min B itu dapat dijabarkan menjadi cos A cos B plus sin A sin B. Jadi nanti kalian mungkin bisa memakai trik atau menggunakan trik, oh jadi nanti cos itu, cos penjumlahan atau selisih, cos sin sin. Nah, nanti di sini kalau tandanya plus, dia di sini malah jadi min. Kebalik ya, di sini min, di sini jadi plus gitu. Berarti cos itu tandanya terbalik. Kalau cos A plus B dia malah dikurang. Kalau cos A min B dia malah ditambah. Dan bentuknya cos min sin cos plus sin seperti itu. Nah, jadi di sini contoh penggunaannya ya. Contoh penggunaannya misalkan kita menggunakan sudut yang sudah diketahui nilai trigonometrinya, yaitu di sini kita gunakan cos 90 derajat. Jadi di sini untuk memberikan contoh cara menggunakannya saja ya. Nah, di sini cos 90, nah 90-nya ini kita bisa pecah menjadi 60 derajat tambah 30 derajat. Nah, jadi anggap aja ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Begitu ya. Lalu, kalau kita jabarkan, nah kalau cos ditambah kan jadinya cos min sin. Ini ya, cos min sin. Nah, maka akan menjadi cos 60 cos 30 min sin 60 sin 30. Seperti itu. Masih paham kan ya? Nah, dilanjutin, cos 60 kita sudah tahu ya nilainya, cos 30 juga sudah. Nah, cos 60 itu berapa? Setengah. Nah, lalu cos 30 setengah akar 3 dikurang sin 60 berapa? Ya, setengah akar 3. Lalu sin 30 berapa? Setengah. Nah, masih paham kan ya? Lalu kita lanjutin. Nah, setengah kali setengah seperempat. Ada akar 3-nya ikut ya di akar 3. Lalu setengah akar 3 dikali setengah juga sama. Seperempat akar 3. Jadi di sini kita dapatkan seperempat akar 3 dikurang seperempat akar 3 itu berapa? Sama dengan 0. Nah, benar nggak bahwa nilai dari cos 90 derajat itu sama dengan 0? Benar kan ya? Nah, jadi itu cara menggunakannya dari cos A tambah B atau penjumlahan dua sudut untuk kosinus. Nah, oke seperti itu ya. Ini contoh penggunaannya saja. Tapi nanti kan tidak mungkin saya tanyakan berapa sih cos 90, berapa sih cos 60, kan nggak mungkin seperti itu. Ini cuma contoh saja ya. Biar adalah bayangan untuk menggunakannya. Berikutnya, kita mencari nilai cos 90 lagi nih. Nah, tapi di sini untuk mendapatkan 90-nya diubah menjadi 120 dikurang 30. Kan sama aja ya. Jadi di sini tujuannya untuk memberikan contoh penggunaan cos selisih dua sudutnya. Jadi anggap aja ini A, anggap aja ini B, seperti itu. Berikutnya sama. Nah, gitu. Ya, cos karena negatif, sini plus. Min ini plus, plus sin. Kita lanjutin aja. Nah, jadi di sini tentunya saya harapkan kalian sudah mampu atau sudah terbiasa untuk menentukan berapa sih cos 120. Nah, seperti itu ya. Berapa sih sin 120? Harus sudah bisa ya. Nah, cos 120 itu di kuadran 2 berkorelasi dengan 60 derajat. Nah, cos 60 kan setengah. Jadi ini adalah min setengah cos 30 setengah akar 3 tambah, ini kan tambah ya,
sin terus 20 di kuadran 2 ya, sin tetap bernilai positif. Setengah akar 3, sin 30 nilainya setengah. Nah, lalu kita dapatkan negatif setengah kali setengah akar 3 itu adalah negatif seperempat akar 3. Ditambah setengah akar 3 dikali setengah itu adalah seperempat akar 3. Nah, di sini juga kita dapatkan bahwa cos 90 juga nilainya berapa? Cos 90 derajat nilainya adalah 0. Nah, gitu ya. Jadi sama aja. Nah, jadi begitu contoh penggunaan dari identitas kosinus penjumlahan ataupun selisih dua sudutnya. Nah, di sini maksud dua sudutnya itu adalah A dan B ini ya. Nih. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan dipahami. Kita lanjutkan. Oke. Oh, contoh soal ya. Nah, ini misalkan ada soal nih. Tentukan nilai dari cos 75. Nah, seperti itu. Biasanya soalnya seperti ini. Nah, ini soal yang paling gampang ya. Cos 75. Jadi kalau kita berpikir menggunakan apa namanya? Sudut istimewa itu kan cuma terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, berapa lagi? 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini kita tahu tidak ada yang namanya 75 derajat. Jadi, otomatis jawabannya tidak semudah atau seperti cara mencari cos 0, 30, dan lain-lainnya ya. Nah, tapi yang kita bisa sadari di sini bahwa 75 derajat itu dapat dibentuk dari 30 ya ditambah 45. Seperti itu ya. Nah, jadi yang akan kita gunakan adalah yang ini masih cos A plus B ataupun cos A min B-nya. Tergantung sudut yang kita pilih atau sudut yang kalian pilih nantinya. Misal di sini, kalau saya ingin mendapatkan cos 75, saya menjumlahkan 45 dan 30. Nah, lalu gunakan nih rumus kosinusnya untuk penjumlahan dua sudut. Jadinya cos 45, cos 30 dikurang sin 45, sin 30. Nah, berikutnya tinggal masukin angkanya aja deh. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2 ya. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Min sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Sin 30 itu berapa? Setengah. Nah, tinggal dilanjutin aja deh. Setengah kali setengah berapa? Seperempat. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Dikurang, ini juga dikurang. Setengah akar 2 kali setengah adalah seperempat akar 2. Nah, jadi kalau kalian nulisnya cuma sampai di sini, nggak masalah. Tetap benar ya. Tapi kalau kalian nulisnya sampai di sini, lebih bagus lagi sih. Jadi kalian bisa menyederhanakan bentuk ini. Di mana seperempat yang di depan dan seperempat yang di belakang itu dibawa ke depan, difaktorin ya. Jadinya seperempat akar 6 dikurang akar 2. Nah, seperti itu. Lalu, untuk mendapatkan 105, caranya gimana? Nah, kalau di sini, saya menggunakan 150 dikurang 45. Nah, kenapa saya pakai ini? Pengen aja sih, biar ada pengurangan gitu. Kalian kan kalau mau, boleh aja kalian gunakan berapa biar dapat 105. Pakai aja ini, 45 tambah 60. Nanti hasilnya harus sama ya. Nah, tapi saya gunakan ini biar ada contoh aja mencari cos 105 menggunakan bentuk selisihnya gitu. Kita lanjutin aja sama dengan sebelumnya ya. Cos plus sin. Nah, tinggal masukin angka aja. Jadi di sini tipsnya, kalian harus hati-hati ketika menentukan nilai trigonometrinya. Cos 150 derajat itu berapa sih? Nah, seperti itu. Negatif setengah akar 3. Cos 45 itu berapa sih? Setengah akar 2. Ditambah sin 150 itu berapa? Oke, setengah ya, kuadran 2 dia. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Nah, berikutnya sama, tinggal dijabarin. Ini dikaliin jadinya adalah seperempat akar 6. Plus setengah akar 2 dikaliin seperempat akar 2. Nah, lalu sampai di sini sudah cukup, benar. Nah, kalau kalian mau lanjutin, boleh buat seperti ini. Negatif seperempatnya bawa keluar, jadinya di dalam
sini dalam kurungnya difaktorin ya, jadinya akar 6 min akar 2. Kenapa di sini min? Nah, biar ketika negatif seperempat dikalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah seperempat akar 2 gitu. Atau kalau kalian mau, kalian bisa mengeluarkan seperempatnya. Jadinya apa di sini? Jadinya negatif akar 6 ditambah akar 2 ya. Atau mungkin kalau kalian membuat seperempat akar 2 negatif akar 6. Sorry, min akar 6. Nah, sama saja. Oke. Paham sampai di sini ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua ya, yaitu apa? Identitas sinus sekarang, penjumlahan dan selisih dua sudutnya. Oke. Nah, sama dengan sebelumnya, saya tidak akan menerangkan atau menjelaskan dari mana datangnya ya. Nah, jadi nanti belakangan deh. Atau kalau kalian mau cari, cari di Google banyak kok ya, cari di YouTube juga banyak. Nah, jadi sin A plus B, nah, bentuknya adalah sin cos plus cosin. Seperti itu ya. Jadi sin A plus B, sin cos plus cosin. Kalau sin A min B, sama polanya sin cos, cosin. Nah, jadi di sini yang perlu kalian tekankan adalah tandanya itu tidak kebalik seperti kosinus ya. Kalau dia plus, ini tanda hubungnya plus. Sini min, sini juga min. Cuma bedanya adalah kalau kosinus itu kan cos, cos, sin, sin, cos, cos, sin, sin. Kalau sinus dia adalah sin, cos, cosin. Seperti itu ya. Jadi ini dia dua bentuk rumusnya. Nah, nanti silakan kalian cari teknik untuk mengingatnya ya. Nah, kalau kalian bisa menurunkan sih lebih bagus lagi. Contoh, nah di sini saya gunakan contoh penggunaannya ya sama kayak tadi. Saya pakai sin 60 ya, karena sin 60 kita tahu nilainya. Berapa nilainya? Setengah akar 3. Nah, jadi di sini kan kita akan cari, kita akan cocokkan benar nggak sih menggunakan sinus penjumlahan ini hasilnya tetap sama, yaitu sin 60 setengah akar 3. Jadi saya di sini pengennya mendapatkan 60 dengan cara 30 ditambah 30. Jadi A-nya 30, B-nya juga 30. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Nggak harus beda, sama juga boleh, nggak masalah. Nah, berikutnya, jadinya apa? Sin A cos B plus cos A sin B. Sin A cos B ya, kalau sini A dan B-nya sama 30, jadi kayak nggak kelihatan gitu bedanya. Nah, tapi nggak masalah. Cos A sin B. Nah, sama ya. Lalu, jadinya sin 30 berapa? Setengah cos 30 setengah akar 3. Ini sama nih, cos 30 setengah akar 3. Sin 30 setengah. Tinggal kita kalikan. Nah, ini jadinya seperempat akar 3 tambah seperempat akar 3. Seperempat tambah seperempat itu setengah. Nah, jadi di sini kan, oh ya benar ya, ternyata sin 60 itu tetap sama jawabannya atau nilainya, setengah akar 3. Nah, jadi itu bentuk penggunaan ya, contoh penggunaan dari sinus penjumlahan dua buah sudutnya. Untuk sinus selisih, nah saya tetap pakai sin 60 di sini ya. Jadi untuk mendapatkan 60, saya dapatkan A-nya pakai 90, B-nya pakai 30 derajat. Nah, contoh saja ya. Jadi sama ini. Mungkin di sini karena A dan B-nya beda, nah lebih kelihatan ya. Jadi sin A cos B, jadi sin 90 cos 30 min cos A sin B ya. Jadi ini A, ini B, ini A, ini B. Seperti itu. Jadi langsung saja jadinya sin 91 cos 30 setengah akar 3 dikurang cos 90 0 ya. Jadi kalau dikali 0 ini nggak ada dampaknya nih sin 30 setengah gitu kan. Jadi belakangnya akan jadi 0. Nah, seperti ini. Dikurang 0 ya. Karena dikurang 0 ya tentu tidak mengubah nilainya. Dan ternyata benar bahwa sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, itu aja. Jadi itu adalah contoh penggunaannya. Bentuk sinus selisih dua sudut. Oke, semoga masih paham ya, masih ngerti kan ya. Next. Nah, sekarang identitas tangan ya, tangan, bukan kangen, tangan. Tangan penjumlahan atau selisih dua sudut. Jadi ini polanya. Nah, silakan dipahami ya. Atau silakan dicari nanti cara mengingatnya ya, teknik menghafalnya.
Karena ini harus hafal di luar kepala sih ya, untuk saat ini. Gitu. Untuk kedepannya ya baca lagi kalau lupa. Tan A plus B. Nah, jadinya adalah bentuknya tan A tambah tan B per 1 min tan A kali tan B. Nah, kalau tan A min B-nya atasnya negatif, di bawahnya dia positif. Nah, seperti itu ya. Jadi di bawahnya itu selalu berkebalikan. Tapi ingat, di atas dia penjumlahan. Tan A plus tan B. Kalau di bawahnya tan A min tan B nih ya. Nah, lalu pada penyebutnya di sini, dan di sini adalah 1 min tan A kali tan B. Ini dikali ya artinya ya. Terus ini kalau tan A min B-nya penyebutnya 1 plus tan A kali tan B. Oke, contoh penggunaannya. Nah, ini ketika saya mencari tan 60 ya, saya gunakan A-nya 30, B-nya 30. Sejujurnya, mengerjakan tangan penjumlahan atau selisih akan sedikit lebih repot ketimbang sin dan cos ya. Kenapa? Ya karena ada pecahan pembilang penyebut gitu ya. Tan 30 tambah tan 30. Ini adalah bentuk dari tan A tambah tan B ya. Per 1 min tan A kali tan B. Tan 30 itu berapa? Sepertiga akar 3 tambah sepertiga akar 3. 1 min, nah ini dikalikan ya. Nah, lalu sepertiga kali sepertiga itu kan sepersembilan. Akar 3 kali akar 3, 3 gitu ya. Ini akar 3 kali akar 3 kan 3. Nah, terus ini 3 kali 3 itu berapa? 9 ya. Wait. Ini jadinya sepertiga ya. Sepertinya saya ada keliru. Oke, coba dilanjutin. Ini kan kayaknya harusnya jadinya 3/9 ya. Harusnya sepertiga. Ya, ini ada yang keliru, maaf ya. Akar 3 kali akar 3 kan 3. 3 kali 3 kan 9. Ini sama-sama dibagi 3, jadinya sepertiga ya. Oke, jadi dia adalah 1/3 per gitu ya harusnya ya. Sorry. Nah, berarti ini kan jadinya 1 dikurang. Nah, berarti kan tadi, maaf, saya yang salah. Ini penjumlahan ya. Nah, saya grogi. Ini penjumlahan. Kok saya kalikan tadi? Oke, maaf sekali lagi ya. 2 kali maafnya. Sepertiga akar 3 tambah sepertiga akar 3. Oke, sepertiga tambah sepertiga kan 2 akar 3 ya. Nah, jadi 2 akar 3, 2/3 akar 3. Oke, benar. Nah, terus ini yang di bawahnya 1 dikurang. Nah, yang tadi ini ya, akar 3 kali akar 3, 3. 3 kali 3, 9. Nah, ini 1 dikurang. Nah, gitu. Ini ya, 1 dikurang sepertiga. Paham ya? Nah, lalu 2/3 akar 3-nya kita nggak apa-apain, diam. Dia udah sederhana ya. Sementara 1 dikurang sepertiga, ya 2/3 ya. Nah, di sini kita bisa coret. Nah, jadi tan 60 itu nilainya akar 3. Bener nggak? Iya, benar. Seperti itu. Nah, untuk tan selisih, nah, saya pakai tan 60, saya gunakan tan 60 kurang 0 ya. Jadi A-nya 60, B-nya itu 0. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Kan tetap hasilnya 60 kurang 0, 60 derajat. Seperti itu. Gunakan yang ini jadinya ya, seret. Nah, jadinya adalah tan A min tan B, ya tan 60 kurang tan 0 per 1 plus ya tan A kali tan B. Nah, tan 60 berapa? Akar 3 tadi, ini akar 3 ya. Jadinya akar 3. Tan 0 berapa? Ya 0 ya, tan itu sin per cos. Sin 0 itu 0, 0 cos 0 itu 1. Jadinya tan 0 adalah 0. Oke, bisa, bisa. 1 tambah tan 60 itu berapa? Akar 3. Tan 30. Sorry, bukan tan 30 ya, harusnya tan 0. Tan 0 ya 0. Nah, jadinya akar 3 kurang 0 berapa? Akar 3 gitu. 1 tambah 0 ya 1. Akar 3 bagi 1 ya akar 3. Nah, gitu. Jadi sama aja. Tan 60 itu adalah akar 3. Nah, jadi itu sedikit contoh bentuk penggunaannya ya. Kita lanjutkan sekarang ke, nah ini ke bagian pembahasan soal ya.
bagian pembahasan soal. Oke, tunggu sebentar. Ini udah ada soalnya. Perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini. Oke, ini seharusnya seperti ini ya. Lalu misalkan kita beri nama aja. Misalkan ini A, ini B, ini C. Jadi dia segitiga siku-siku ABC ya. Lalu pertanyaannya adalah tentukan nilai dari cos X min Y. Nah, untuk bisa menjawab ini ya, tentu kita harus berpikir dulu nih. Nah, untuk mendapatkan cos X min Y, kira-kira apa aja yang kita butuhin? Nah, masih ingat nggak? Jadinya apa nih? Jadinya adalah cos X, cosin sin ya. Nah, kalau min ya plus sin X, sin Y. Nah, seperti itu. Jadi ini. Jadi kita harus mendapatkan apa yang kita dapatkan? Cos X, cos Y-nya, sin X, dan sin Y-nya. Seperti itu ya. Jadi itu yang kita harus dapatkan terlebih dahulu. Nah, dari gambar segitiga ini, kita tahu bahwa BC-nya 6, AC-nya 10. Nah, kalau menggunakan triple Pythagoras, masih ingat dong ya? Ini 6, ini 10, ini berapa? Ini 8 ya, karena 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 10 adalah sisi miringnya. Nah, lalu kita ya berusaha mendapatkan cos X, cos Y, dan sin X, sin Y dulu. Nah, cara gimana? Ya kita lihat gambarnya aja. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya, ketika kita ingin mencari cos X, nah kan ini X-nya. Ya, seperti itu ya. Nah, cos itu apa? Perbandingan sudut samping per miring. Kalau X sebagai titik acuannya, maka sampingnya adalah AB8. Miringnya tetap 10. Jadi dia adalah 8 per 10. Seperti itu. Lalu, kalau kita ingin mencari cos Y, jadi cos Y, Y sekarang sebagai sudut pandangnya ya, titik pandangnya. Berarti samping per miringnya 6 per 10. Nah, lalu berikutnya sin X-nya, nah, berarti sin X-nya depannya 6 ya, jadinya 6 per 10, depan per miring ya. Lalu sementara untuk sin Y-nya, nah depannya 8 ya, miringnya 10. Nah, oke, gampang kan ya? Lalu berikutnya, baru deh kita bisa mendapatkan nilai dari cos X min Y-nya. Apa nih dijabarin? Cos X, cos Y, cos ya. Ini min berarti plus sin X, sin Y. Nah, di sini kita tinggal masukin angka yang sudah kita dapetin tadi. Nih, cos X berapa? 8 per 10. Cos Y, 6 per 10. Plus sin X, 6 per 10. Sin Y, 8 per 10. Nah, ini kalian mau sederhanain jadi 4 per 5, 3 per 5, boleh-boleh aja ya. Tapi saya lebih seneng kayak gini aja dulu ya. Kenapa? Nanti ada alasannya. 8 kali 6, 48 per 100 ya. Ditambah 8 kali 6, 48 per 100. Nah, ketemu deh. 48 tambah 48 berapa? 96 per 100 alias 0,96. Nah, itu alasannya ya. Biar dapat desimal. Jadi, kita dapetin bentuk atau nilai dari cos X min Y-nya adalah 0,96. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Bentuk sederhana dari sin A min sin A kurang 120 dikurang sin A min 240 derajat. Jadi di sini saya akan berusaha untuk menjabarkan ini dulu ya, biar nanti lebih gampang. Oke, jadinya apa? Ya, kita jabarin sin A min 120. Nah, masih ingat kan bentuk dari identitas sinus untuk yang selisih? Sin cos, cosin gitu ya. Sin cos, sin A cos 120. Nah, itu jadinya terus min berarti min sin cos cos berarti cos A sin 120. Nah, lanjutin. Jadinya sin A
cos 120 berapa? 120 itu berrelasi dengan 60. Ya, dikurangi 2, jadi adalah min setengah. Dikurang cos A, ini sama tadi 60 setengah akar 3 ya. Dikali setengah akar 3. Nah, seperti itu. Ini jadinya min setengah sin A dikurang setengah akar 3 cos A. Oke, simpen ini ya. Lalu berikutnya saya pakai sini deh. Ya. Sin A, kurang 240 derajat ya. Apa jadinya? Sama kayak tadi, sin cos kosin gitu ya. Jadinya sin A cos 240 min cos A sin 240. Nah, seperti itu. Jadinya ini sin A cos 240 berapa? Berrelasi dengan cos 60 ya. Ini di kuadran 3. Jadinya ya negatif ya, min setengah dikurang cos A, ini di kuadran 3 negatif ya, berarti negatif setengah akar 3. Nah, seperti itu. Ini jadinya min setengah sin A ya. Nah, ini min ketemu min plus ya, plus setengah akar 3 cos A. Nah, ketika sudah dapat ini, kita bisa menjawab persoalan nomor 2 ini ya. Jadi jawaban kita adalah nomor 2 ini, sin A kan nggak bisa diapa-apain lagi ya, udah sederhana dia. Dikurang, saya pakai kurung ya. Nah, sin A min 120 kan ini dia. Jadinya min setengah sin A min setengah akar 3 cos A gitu ya. Ini kurang, kita kurangi juga. Kurung sin A min 240, ini dia ya. Sin A min 240 jadinya min setengah sin A ditambah setengah akar 3 cos A. Oke. Jadinya sederhanain aja ya. Gampang kok. Min ketemu min plus setengah sin A. Nah, min ketemu min plus juga ya. Plus apa ini? Setengah akar 3 cos A. Nah, ini min ketemu min plus lagi. Setengah sin A min ketemu plus min setengah akar 3 cos A. Nah, panjang ya? Nggak terlalu panjang kok ya. Ini gampang kok. Oke, ini kita cek yang sama ekornya. Sin A ini kan 1 artinya ya. 1, ini sin A juga 1 tambah setengah. Nah, tambah setengah. 1 tambah setengah, tambah setengah. Berarti kan 2 ya. Jadinya 2 sin A. Terus, nah ini setengah akar 3 cos A, ini min setengah akar 3. Berarti habis ya. Oke, habis plus 0. Atau nggak usah dibuat juga boleh. Nah, jadi jawabannya adalah 2 sin A. Nah, seperti itu. Gampang kan? Oke, terakhir nih ya. Nomor 3. Nah, ini. Nomor 3. Jika tan A 4/3 dan tan B 7, maka hasil A plus B adalah titik. Jadi di sini agak berbeda dengan yang sebelumnya ya. Di sini yang ditanyakan adalah nilai dari A plus B-nya alias sudut ini ya. Jadi yang ditanya adalah besarnya sudut A plus B berapa gitu. Nah, jadi untuk menjawabnya karena diketahui tan A, tan B, ditanya A plus B, maka kita mikirnya, oh kenapa kita nggak coba aja mencari bentuk tan A plus B. Nah, seperti itu. Kalau tan A plus B jadinya apa? Nah, jadinya, masih ingat ya, tan A tambah tan B per. Nah, per apa? Di bawahnya adalah 1 min tan A dikali apa? Tan B. Seperti itu. Nah, kan kita udah dapet tan A sama tan B-nya, kan tinggal masukin aja. Enak ini. Tan A-nya berapa? 4/3. Ya, tulis 4/3. Tan B-nya berapa? 7. Ya, tulis saja 7. Per 1 min 4/3 dikali 7. Nah, seperti itu ya.
Kita tinggal lanjutin aja, tapi karena ada desimalnya, saya nggak suka. Kalau nggak suka, saya hilangin. Biar nggak ada per 3, di atas kali 3, bawah juga kali 3, karena 3 per 3, 1. Ya, mengalihkan 1, tidak mengubah nilai, cuma mengubah bentuk. Oke, 4 per 3 kali 3 berapa? Hilang 3-nya, hilang per 3-nya, jadinya berapa? 4. 7 kali 3, 21. 1 kali 3, 3. Nah, ini hilang 3-nya ya, berarti 4 kali 7, min 28. Nah, gitu. Jadi, tan A plus B-nya adalah berapa ini? 4 tambah 21, 25 per negatif 25. Sama dengan min 1. Ya, jadi jawabannya itu bukan min 1, karena yang ditanya adalah A plus B-nya. Nah, karena tan A plus B-nya itu adalah negatif 1, ya. Kalau kita melihat kuadran, kita tahu di kuadran 1 itu semuanya positif. Di kuadran 2 itu siapa positif? Cuma sin yang positif. Kuadran 3 itu siapa positif? Tan. Nah, kalau di kuadran 4 itu cos yang positif. Jadi, tannya bernilai negatif, min 1, A plus B-nya itu berarti A plus B-nya di kuadran 2, ya, di sini, atau di sini, ya. Karena kalau kuadran 1 atau 3, tannya bernilai positif, gitu. Nah, jadi, A plus B-nya itu, ya, ada di kuadran 2, atau di kuadran 4. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita tinggal tarik aja hubungannya. Tan yang 1 itu kan 45 derajat di kuadran 1 ya. Berarti di kuadran 2 berapa? Ya, berarti di kuadran 2 ya tambah 180 kurang 45 aja gitu. Jadi tan berapa jadi? 135 itu adalah min 1. Itu ya. Atau kalau di kuadran 4 360 kurang 45 berapa tuh? 315. Nah, tan 315 juga adalah min 1. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah A plus B-nya itu 135 derajat atau A plus B-nya itu adalah 315 derajat ya. Jadi untuk bisa lancar mengerjakan soal ini, kalian harus tahu basic-basic yang sebelumnya ya, data-data sebelumnya seperti ini, mencari nilai trigonometri di berbagai kuadran. Nah, seperti itu aja. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa, terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.